Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang insya Allah hari ini Ibu akan menerangkan tentang elemen fikih di mana berjudul yaitu akikah dan kurban. Hari ini Ibu akan menerangkan apa itu akikah dan kurban, mulai dari pengertian akikah, pengertian kurban, terus hukum akikah dan kurban, waktu pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan akikah dan kurban. Kita langsung saja. Untuk pengertian akikah sendiri adalah perayaan yang dilakukan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran anak. Jadi, akikah itu dilaksanakan ketika setelah melahirkan seorang bayi, setelah melahirkan bayi. Nah, dari situ untuk mengungkapkan rasa syukur kita, kemudian kita melaksanakan perayaan, melaksanakan akikah, di mana untuk ketika bayi yang dilahirkan itu adalah bayi laki-laki, maka yang disembelih adalah 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Adapun jika yang terlahir adalah bayi perempuan, maka yang disembelih adalah 1 ekor kambing atau domba. Begitu ya, anak-anak. Jadi, akikah adalah perayaan yang dilakukan sebagai ungkapan syukur ketika atas kelahiran seorang anak. Jadi dibedakan ya, kalau lahirnya laki-laki berarti 2 ekor kambing yang disembelihnya atau domba, atau kalau perempuan yang disembelihnya adalah 1 ekor domba. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah disembelih si kambing atau dombanya itu, kemudian dibagikan kepada kerabat-kerabat kita semua, kepada kaum duafa, kepada tetangga-tetangga kita semua, sebagai bentuk berbagi kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian, terus apa hukumnya? Akikah, akikah itu hukumnya apa? Nah, kalau akikah hukumnya itu adalah sunnah muakkadah, yang berarti sangat dianjurkan. Kemudian tujuannya adalah masyarakat sebaiknya melaksanakan sebagai bentuk syukur. Tujuannya adalah untuk sebagai bentuk syukur atas sudah melahirkannya seorang bayi, di mana akikah ini tidak ada paksaan. Jadi ketika ada yang mampu untuk melaksanakan akikah, maka dipersilakan untuk melaksanakan hal tersebut. Namun, bila belum bisa melaksanakan akikah, itu pun tidak apa-apa. Tapi akikah itu dianjurkan. Kapan-kapan kalau misalkan sudah mampu untuk melaksanakan akikah, silahkan untuk melaksanakan akikah gitu ya. Terus daging yang disembelih itu sebaiknya dibagikan ketika matang atau masih mentah saat akikah. Jadi dianjurkan untuk pengolahan daging akikah yang dibagikan kepada kerabat itu sudah bentuk matang. Jadi rupanya sudah matang ya. Jadi selain sudah matang juga si daging, mohon maaf, daging akikah ini tidak bisa diperjualbelikan, tapi harus dimakan oleh sendiri itu. Lanjut. Nah, terus waktu pelaksanaan akikah kapan nih? Waktu pelaksanaan akikah itu adalah biasanya minimal di hari ke-7. Minimal di hari ke-7 atau juga hari ke-14 atau juga hari ke-21 atau di hari ke-40. Biasanya tradisi akikah biasanya menjadi tradisi. Jadi dilaksanakannya itu ketika di hari ke-7 atau hari ke-40 itu sambil memberi nama, sambil syukuran dan lain-lain, sambil gunting rambut biasanya, dengan niat untuk pelaksanaannya tersendiri itu dilakukan pertama dengan niat, kemudian mengaji. Bahkan kalau di masyarakat di sekitaran ibu itu biasanya kalau akikah itu sambil marhaba namanya ya. Jadi boleh itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
sambil bersedekah kepada kerabat-kerabat kita semua gitu. Itu dia sedikit pelajaran atau sedikit materi yang bisa Ibu paparkan dengan akikah. Adapun jika ada yang perlu ditanyakan nanti bisa di-share pertanyaannya di akhir daripada video ini. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang kurban. Apa itu kurban? Kurban adalah ibadah yang dilakukan pada saat Idul Adha, di mana ini adalah bentuk pengorbanan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging yang disembelih dibagikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Jadi kurban itu adalah ibadah di mana bentuknya adalah menyembelih hewan kurban. Hewannya apa saja? Apa saja Ibu? Hewannya adalah bisa unta, bisa sapi, bisa juga kambing atau domba. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai ketaatan kita kepada Allah, kita yang dititipkan oleh nikmat rezeki dari Allah yang lebih, maka kita diwajibkan untuk berkurban. Beda lagi, lain halnya jika kita tidak mampu untuk berkurban, itu tidak apa-apa jika tidak mampu untuk berkurban. Kemudian berkurban juga disunatkannya itu cuma 1 kali dalam seumur hidup. Jadi tidak usah setiap tahun kita kurban gitu. Nah, itu tidak apa-apa, cuma sekali pun tidak masalah. Biasanya jika hewan kurban itu 1 kambing atau 1 domba itu untuk 1 orang nama. Kemudian jika sapi itu untuk 7 orang nama. Nah, jika unta untuk berapa orang namanya? Boleh silakan kalian cari nanti, Ibu PR-kan ya. Ada berapa nih untuk unta namanya. Jadi seperti itu. Itu sunahnya ya, teman-teman. Nah, terus daging setelah hewannya disembelih, dagingnya boleh dibagikan, jelas dagingnya harus dibagikan. Dagingnya dibagikan ke saudara-saudara kita sama dengan pembagian daging akikah. Namun untuk kurban ini biasanya dagingnya masih mentah, tidak seperti akikah. Kalau akikah dianjurkan untuk yang sudah matang. Kalau daging kurban itu boleh ketika masih mentah. Kenapa? Karena ini bertujuan untuk kepedulian sosial. Ketika orang yang kita beri itu tidak mampu ingin menjual yang dia tuh lebih membutuhkan uangnya, bahkan dagingnya pun boleh dijual kepada orang lain yang mau membelinya gitu. Beda lagi dengan akikah. Kalau akikah tidak boleh, jadi harus dimakan. Makanya dia yang dibagikan adalah berbentuk daging yang sudah matang. Namun kalau daging kurban bentuknya adalah daging yang masih mentah. Gitu. Selanjutnya hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, sama seperti dengan hukum ibadah akikah. Bagi yang mampu itu sunat muakkad. Sunat muakkad itu sunat yang sangat ditekankan gitu. Jadi kalau mampu ya silahkan langsung melaksanakan ibadah ini. Di mana tujuannya adalah sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun gimana untuk orang-orang yang tidak mampu? Apabila kita belum mampu untuk melaksanakan kurban, itu tidak apa-apa. Namun kita sangat dianjurkan untuk berpartisipasi. Misalnya ketika pemotongan dagingnya boleh berpartisipasi dengan orang yang memang sedang berkurban. Terus, waktu pelaksanaannya kurban dan akikah apa? Kalau tadi akikah setelah bayi dilahirkan, kalau waktu pelaksanaan kurban adalah ketika hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari tasyrik, itu tanggal 11, 12, 13. Itu masih boleh untuk melaksanakan kurban, masih dihitung dalam ibadah kurban. Jangan lupa berniat bahwasanya memang ini adalah kurban, di mana kita mengkurbankan harta kita sebagai ungkapan rasa syukur dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kesimpulannya
adalah akikah dan kurban adalah dua momen yang sangat berharga dalam kehidupan umat Islam. Dengan memahami hukum, waktu dan ketentuan, kita dapat merayakan dengan gaya dan kebahagiaan. Mari terus berbagi berkah dengan sesama. Jadi makna dari akikah dan kurban adalah berbahagia, berbagi kebahagiaan dengan sesama, yaitu bisa disebutnya adalah dengan kepedulian sosial untuk orang-orang di sekitar kita. Demikian mungkin atau demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi akikah dan kurban. Semoga teman-teman semua, kalian semua bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Adapun bagi yang belum paham dan akan ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya di sesi setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.